Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disuruh oleh salah satu dosen saya, Pak Farhan, yaitu dengan mata kuliah strategi belajar mengajar. Langsung saja, karena pakaian saya mau habis, kita lanjut materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah strategi pembelajaran aktif atau active learning. Secara etimologi, strategi berasal dari kata majmuk bahasa Yunani atau stratos. Artinya pasukan dan agen berarti memimpin, jadi strategi artinya pasukan. Dengan demikian, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu, sebelum menentukan strategi pembelajaran yang dapat digunakan, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kadang kita melakukan strategi itu memang harus memang mesti ada tujuan yang untuk dicapai, nilai goalnya. Terus yang kedua ada pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Terus yang ketiga ada pertimbangan dari sudut siswa. Terus yang keempat ada pertimbangan lain yang dapat dipertimbangkan. Jadi memang di setiap pertimbangan terkadang itu ada problem lain yang memang harus kita pertimbangkan kembali. Terus pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok memecahkan persoalan ataupun mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Jadi kita lanjut, slide yang kedua ada strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif ini merupakan strategi pembelajaran dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya itu berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggotanya kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Jadi memang di dalam suatu kerja kelompok itu sendiri, memang tidak hanya di bangku SMA, SMP, ataupun SD, memang di bangku perkuliahan pun memang ada untuk mengerjakan tugas untuk berkelompok seperti itu. Memang untuk berkelompok itu sendiri memang dibutuhkan rasa solidaritas itu sendiri di dalam suatu kelompok agar menciptakan hasil yang maksimal atau hasil yang lebih baik untuk yang kita inginkan kan seperti itu. Jadi di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran komparatif. Prinsipnya yaitu karakteristik pembelajaran kooperatif ada 4 unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama adanya peserta dalam kelompok. Jadi bisa disebut kelompok karena memang di situ ada pesertanya kan seperti itu. Terus yang kedua adanya aturan kelompok. Nah, jadi kita tuh dibentuk kelompok itu bukan hanya dibentuk saja, tapi memang di situ ada ada aturannya tersendiri kayak gitu. Jadi kita nggak seenak-enak ya gitu. Karena memang kalau bahasa sekarangnya tuh numpang nama gitu. Jadi bahasanya tuh memakan tulang temennya sendiri ya gitu kan. Itu sebenarnya nggak baik. Nah, makanya itu di dalam kelompok itu ada aturan-aturannya kayak gitu. Jadi nggak semena-menanya. Terus yang ketiga adanya upaya belajar setiap anggota kelompok. Nah di sini akan bentuknya kelompok agar semuanya itu belajar. Jadi tidak ada yang main game atau telepon yang lain atau main-main yang lain. Jadi memang semuanya itu harus sama-sama belajar. Terus yang kedua adanya tujuan yang harus dicapai. Nah ini, jadi saat kita dibentuk kelompok, kita dikasih materi untuk memecahkan itu, memang itu harus ada yang dituju. Jadi kita berdiskusi satu kelompok itu mungkin ada beberapa orang. Nah, jadi itu bagaimana ada tujuan yang memang harus dituju kan kayak gitu. Terus selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Terdapat 4 prinsip dasar pembelajaran kooperatif seperti yang dijelaskan Mbak ini.
Yang pertama ada prinsip ketergantungan positif atau positif interdependensi. Yang kedua ada tanggung jawab perseorangan, ini seperti yang saya bilang tadi. Yang ketiga ada interaksi tatap muka, terus partisipasi dan komunikasi. Jadi memang apalagi sekarang sudah zamannya modern, memang harus saling komunikasi harus tetap terjaga kayak gitu, jangan acuh tak acuh, putus komunikasi kayak gitu kan. Karena memang sekarang nggak kayak seperti dulu, karena dulu memang mungkin alat komunikasi sangat minim dibandingkan dengan sekarang. Tapi kan sekarang alat komunikasi itu sudah alat komunikasi sudah canggih kayak gitu banyak. Jadi kita tidak bisa mengelak itu semua kan kayak gitu. Oleh sebab itu sebelum melakukan kooperatif guru perlu membekali siswa dengan kemampuan berkomunikasi. Tidak setiap siswa mempunyai kemampuan berkomunikasi. Misalnya kemampuan mendengarkan dan kemampuan berbicara. Padahal keberhasilan kelompok ditentukan oleh partisipasi setiap anggotanya. Untuk dapat melakukan partisipasi dan komunikasi, siswa perlu dibekali dengan kemampuan komunikasi. Jadi memang di dalam kelompok memang mesti itu ada problem tersendiri. Terkadang di dalam kelompok itu memang ada yang malas bicara, acuh tak acuh, ada yang suka berpendapat, ada yang suka berdebat, ada yang suka memecahkan masalah. Itu memang ada problem tersendiri di setiap kelompok. Jadi bagaimana kita di kelompok itu mengatasi problem itu yang ada di kelompoknya. Terus di sini ada keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran kooperatif. Nah, di sini ada keunggulannya. Jadi keunggulannya Jadi keunggulannya itu yang pertama melalui strategi pembelajaran kooperatif. Siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa lain. Nah, itu dari keunggulan dari strategi pembelajaran kooperatif itu salah satunya. Terus di sini ada kelemahannya itu salah satunya yaitu untuk memahami dan mengerti filosofi strategi pembelajaran kooperatif memang butuh waktu dan tidak rasional kalau kita mengharapkan secara otomatis. Siswa dapat mengerti dan memahami filsafat cooperative learning. Untuk siswa yang dianggap memiliki kelebihan, contohnya, mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Nah, banyak keadaan semacam ini dapat mengganggu iklim bekerjasama dalam kelompok. Nah, ini memang salah satu problem yang memang tujuannya adanya strategi pembelajaran kooperatif ini itu untuk untuk mengatasinya seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada strategi pembelajaran kontekstual. Tuh. Dan ini paketan saya